1-2 Samuel buat kita. Lagi-lagi kita ingatkan, Bapak Ibu, Tuhan mengendalikan setiap peristiwa apapun yang terjadi di dalam dan melalui kehidupan kita, termasuk pergumulan persoalan dialami oleh oleh Daud dan Saul. Itu tidak terlepas. Ada karya pekerjaan Tuhan di sana. Tapi lagi-lagi, Tuhan itu tidak pernah mau menciptakan mencari gara-gara dengan kita. Saya katakan begini, seringkali kepada banyak orang saya layani. Tuhan itu lebih senang memberkati kita loh. Tuhan itu lebih berbahagia kita mendapatkan berkatnya. Itu yang saya tangkap dari semua Alkitab yang saya, dari semua firman Tuhan saya baca. Tapi memang kita ini yang selalu senangnya membuat kesulitan sendiri, menciptakan kesusahan sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Saul. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Sudah diberkati Tuhan tapi cari gara-gara. Sudah dipakai Tuhan, masih bikin masalah. Maka ini menjadi hal penting juga untuk kita jauhi Bapak Ibu. Perilaku-perilaku negatif dari Saul dan Daud. Termasuk juga dari anaknya Absalom. Ya, ketaatan itu boleh kita lihat lagi sebenarnya menjadi hal penting di hadapan Tuhan. Daud taat, dia pun diberkati. Daud tidak taat, Tuhan pun juga tidak mau tertarik memberkati kita. Hal yang berikutnya yang perlu kita juga maknai dari 1-2 Samuel ini adalah standar kepemimpinan ilahi. Yaitu apa? Pemimpin yang melayani. Daud memang gak sempurna Bapak Ibu. Banyak kekurangan dia. Tapi di awal masa pemimpinannya, dia menunjukkan kebergantungannya sama Tuhan. Sempat memang Daud itu juga sombong. Tidak lagi mengandalkan Tuhan kan. Dia buat jalan sendiri. Dia buat rencana sendiri dengan mensabotasi istri orang. Tapi yang menarik, Daud kembali merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Mengakui kesalahannya. Maka Tuhan pun dia pulihkan. Aplikasi praktis buat kita, apabila dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan doa yang terus menerus kita naikkan, yang dibarengi dengan kejujuran sama Tuhan, pasti menghasilkan mujizat. Itulah yang dialami oleh Hana, ibu kandung daripada Samuel. Doanya yang tidak pernah henti-henti. Ditambah dengan kejujurannya, mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan, keterbatasannya di hadapan Tuhan. Yang menyebabkan mudahnya Tuhan mengangkat kemandulannya sehingga memberkati rahimnya. Ini saya kira menjadi aplikasi praktis buat kita. Seperti yang saya sampaikan, saya seringkan tadi kepada saudara. Ya, beberapa keluarga yang saya layani, ya mendapat keturunan. Tapi lamanya rupanya mereka dapat keturunan karena kurang mengandalkan Tuhan. Kurang berdoa sama Tuhan, kurang jujur sama Tuhan. Artinya Pak, mereka lebih mengandalkan manusia. Di samping tentunya karena mereka kurang taat sama Tuhan. Yang berikutnya ke aplikasi praktisnya dari 1-2 Samuel adalah perlu menghormati otoritas orang yang dipilih dan dipanggil dan yang masih dipercaya oleh Tuhan. Kisah pelantikan Daud menjadi raja, kan dia diburu oleh Saul. Bahkan berkali-kali Saul itu mau mengancam nyawa Daud kan Bapak Ibu. Di dalam 1 Samuel 24 ayat 2 dan juga 1 Samuel 1 ayat 17 sampai 27. Ada yang menarik dari kisah ini. Daud tidak pernah balas dendam terhadap upaya dan usaha pembunuhan yang dilakukan oleh Saul. Daud nggak pernah balas dendam.
Daud tidak pernah menyimpan kepahitan. Tapi Daud lebih banyak berserah sama Tuhan atas tindakan dan perbuatan jahat yang dilakukan oleh Saul terhadap dia. Maknanya buat kita Bapak Ibu. Kita belajar dari Daud. Sekalipun orang pernah mau menyingkirkan kita, menghabisi kita, membunuh kita, serahkan sama Tuhan. Jangan simpan menjadi kepahitan di hati pikiran kita. Karena itu merusak diri kita sendiri dan juga itu menghalangi berkat. Pola Daud ini yang sering saya pakai. Waktu saya dijolimi orang, waktu saya difitnah orang, selama dalam pelayanan. Yang saya katakan tadi Bapak Ibu sering loh saya alami. Saya tidak mau rusak hati dan pikiran, saya hanya mau berpikir balas dendam, enggak. Saya serahkan aja sama Tuhan, saya fokus kembali sama Tuhan, itu aja selesai. Ini yang saya singgung di awal tadi, masalah kepahitan gitu. Kalau kita masih menyimpan kepahitan, wah udah berarti ada yang nggak beres, pertobatan kita nggak jelas. Daud menunjukkan pertobatannya itu total. Dia nggak menyimpan akar kepahitan di dalam dirinya terhadap apa yang dilakukan oleh Saul. Berarti sebenarnya Daud ini pertobatannya total. Walaupun dia pernah jatuh dalam dosa, tapi kan dia mengakui dosanya. Maka Tuhan pulihkan. Pengampunan dan pertobatan. Waktu Daud mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Melalui perselingkuhannya dengan Betseba. Tuhan pun lagi-lagi tidak menyimpan dosa kesalahan Daud. Enggak. Tuntas. Tulus. Tuhan mengampuni Daud. Maka Tuhan kembali memulihkan masa pemerintahannya. Bapak Ibu, kalau kita sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan harus total juga ya. Dalam tindakan dan perbuatan juga jangan selingkuh lagi gitu kira-kira. Jangan berzina lagi gitu ya. Karena itu yang ketotalitasan pertobatan Daud itu kan. Pengakuan dosa Daud itu yang membuat dia dipulihkan Tuhan. Karena banyak orang Kristen saya katakan tadi tiap minggu ngaku dosa terus. Tapi waktu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu buat dosa baru. Kalau enggak, dosa yang lama dikembangkan. Nah itu namanya tidak sungguh-sungguh pertobatan itu. Mari kita akui kesalahan kita total, tuntas di hati, pikiran, perasaan, apalagi dalam tindakan dan perbuatan kita. Maka dengan demikian, ya Tuhan juga akan mudah memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik.